Demo besar-besaran naikin UMR. Bagus atau enggak? Bela rakyat. Siapa yang membiayai siapa? Akan tutup lagi pintu-pintu tol, 11 pintu tol yang ada di Jawa Barat. Semangat ya? Artinya yang kita lawan ini bukan gubernur yang pro terhadap rakyat, tetapi gubernur konten hanya memikirkan perutnya sendiri. Ekonomi lagi meriang, badai PHK ada di mana-mana, tapi tuntutan naik gaji jalan terus. Agak dilematis ya. Oke, sebelum kita adu mekanik di kolom komentar, buruh harus tahu ini. Kita simak dulu kuliah singkat dari Sabrang Mowo Damar Panuluh, atau yang lebih kita kenal sebagai Noe Leto, soal logika pahit di balik angka UMR. Mari kita simak pelan-pelan. Orang yang tidak paham situasi itu orang yang paling mudah untuk dimanfaatkan. Dan saya yang paling tidak terima ketika ada orang tulus dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang hanya untuk menggunakan kekuatan itu untuk kepentingan pribadinya. Gue maksudnya bela rakyat, malah kemudian menyusahkan rakyat. Salah satu contoh sederhana, ada sebuah kejadian. Saya nggak perlu ngomong daerahnya, dari riset sendiri. Demo besar-besaran naikin UMR. Bagus atau enggak? Bela rakyat. Siapa yang membiayai siapa? Lihat. Itu baik atau tidak? Membela rakyat atau tidak? Membela rakyat. Anda lihat statistiknya. Ini yang terjadi. UMR naik. Usaha-usaha jadi tidak mampu membayar. Yang terjadi usaha turun. Beberapa bangkrut, beberapa keluar kota. Yang bangkrut memindah dari tadinya produksi menjadi importir. Mayoritas jadi importir, tenaga kerja jadi semakin sedikit karena bela rakyat naikin UMR. Narasinya baik atau tidak? Baik loh narasinya, naikin UMR loh. Efek panjangnya gimana? Siapa yang biaya itu semua? Ya yang pengen barangnya diimpor. Karena pada 1 tahun, 2 tahun kemudian yang untung besar dia sudah tidak ada produksi. Lihat Indonesia, kopra, garam, padi, mati semua. Masuknya lewat mana? Strategi kesehatan. Kenapa kopra kita kemudian mati? Saya coba cari sejarahnya. Enggak, minyak kelapa. Kenapa hilang? Gini sejarahnya, tak ceritain. Kopra di Indonesia itu menguasai dunia tadinya. Terjadi perang dunia kedua. Jalur ke Eropa, jalur ke Amerika ketutup, nggak bisa supply ke sana. Mereka butuh yang namanya minyak apa? Minyak juga, minyak goreng juga. Apa yang terjadi? Mereka membuat canola oil, sehingga mereka bisa supply banyaknya sendiri. Inferior, nggak superior, tapi mereka bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Apa yang terjadi ketika perang selesai? Mati kalau kopra masuk sana lagi. Industri udah dibangun di sana, masuk lewat kesehatan. Kopra membuat kita tidak sehat. Setelah kita mati, ini kopra naik lagi kan? Mahal loh namanya minyak kelapa ini sekarang. Dan dicari loh. Padahal kita rajanya dulu. Coba cari, kenapa garam kita mati? Kenapa padi kita mati? Apa yang terjadi tahun 84 sekitaran itu? Nah, sorry ya, aku gawe resah ya, resah dengan sejarah, resah dengan situasi bahwa ternyata dunia ini tidak sesimpel hitam putih, ada sesuatu loh di belakangnya, ada yang main loh di belakangnya.